Halo teman-teman semuanya, kembali bersama Bonce di sini bersama Bonce berbagi informasi. Oke teman-teman, kali ini aku bakal berbagi informasi mengenai bagaimana sih cara kita memilih supplier. Nah, langsung aja ya tanpa basa-basi. Bagaimana sih cara kita memilih supplier? Yang pertama itu kita tentukan terdahulu kebutuhan. Nah, kebutuhan kita ini ada sangkut pautannya dengan supplier yang bakal kita pilih nantinya. Yang pertama, apakah kita bakal melakukan dropshipping ataupun kita bakal melakukan reseller. Nah, terkadang kebanyakan kita tidak memikirkan hal-hal tersebut sebelumnya karena kita berpikir bahwa dropshipping atau dropshipper dan reseller itu adalah sama. Nah, ini adalah sebuah hal tentunya yang sangat berbeda. Kalau reseller otomatis kita harus menggunakan stok barang terdahulu, sedangkan kalau dropshipping kita tidak perlu menggunakan stok barang. Jadi dari supplier nanti yang bakal langsung mengirimkan barang tersebut kepada konsumen yang bakal kita tujukan atau kepada pembeli yang telah membeli produk yang kita jual, seperti itu. Terkadang juga dalam supplier ini kita harus mengetahui apakah supplier itu dia melakukan untuk dropshipping atau hanya untuk reseller saja. Terkadang ada juga supplier yang hanya melayani untuk reseller, dan banyak juga di antara mereka banyak juga yang memberikan layanan untuk dropshipping. Nah, jadi selaku kita penjual yang akan menggunakan jasa mereka, kita harus menentukan terdahulu jenis-jenis atau supplier apa yang bakal kita gunakan yang akan bekerja sama ke produk yang bakal kita jual nantinya. Kemudian kita juga harus memperhatikan dari sisi kualitas. Sebagai dropshipper, kita harus melihat dari kualitas barang yang bakal kita jual. Karena barang ini nanti bakal mempengaruhi dari tingkat beli konsumen yang bakal memberi barang kita. Nah, berdasarkan pengalaman yang aku jalanin ya teman-teman semuanya ya, aku selalu mengecek kualitas dari supplier aku gitu kan. Karena apa? Sebelum konsumen itu membeli, otomatis mereka percaya dengan yang kita jual. Apalagi kalau yang mereka udah biasa membeli dengan kita ya, mereka membeli barang kepada kita itu karena apa? Melihat dari kualitas barang yang kita jual. Jika kualitasnya bagus, otomatis kan konsumen bakal secara sadar ya, ataupun secara tidak sadar mereka bakal balik kembali kepada kita. Karena mereka tahu kalau barang yang kita jual itu memiliki kualitas yang bagus dan bisa dipercaya. Kemudian kita juga bisa melihat dari kuantitas kebutuhan. Nah, kuantitas kebutuhan ini ada sangkut pautnya juga dengan supplier. Karena apa? Apabila terjadi banyak permintaan dari konsumen kita, sedangkan supplier kita tidak bisa memberikan permintaan yang kita butuhkan, ini bakal menjadi suatu permasalahan bagi kita pelaku dropshipping. Karena apa? Ketika terjadi banyak permintaan ya, kemudian supplier kita tidak bisa memberikan permintaan yang kita butuhkan untuk diberikan kepada konsumen kita, otomatis di sini ada rasa kekecewaan yang bakal dihadapi oleh konsumen. Karena ini tidak mungkin kan konsumen kita harus menunggu berlama-lama atau mereka harus inden dulu produk yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan. Nah, ini adalah salah satu trik kita juga atau cara kita juga untuk mengetahui kuantitas barang dari supplier. Apakah kuantitas barang yang ada di supplier nantinya itu mencukupi permintaan dari konsumen yang biasa berbelanja pada produk yang kita jual. Kemudian kita juga bisa melihat dari pelayanan dan kesigapan dari supplier. Kenapa demikian? Karena pelayanan itu adalah hal yang paling utama yang harus diberikan dari supplier untuk konsumen kita. Karena selaku kita dropshipping di sini, otomatis kita juga memberikan pelayanan terhadap konsumen kita. Bagaimana cara mereka mendapatkan layanan yang baik? Karena nanti ada pengaruhnya juga terhadap supplier yang kita miliki atau yang kita tunjuk sebagai penyedia barang yang bakal kita jual. Apabila pelayanan dari supplier ataupun kesigapan dari supplier itu mungkin jauh dari rata-rata yang kita harapkan, ini bakal memiliki suatu isu atau permasalahan terhadap dropshipping yang kita lakukan. Kemudian itu yang selanjutnya
adalah jangan mudah tergiur dengan harga murah. Terkadang banyak juga supplier-supplier yang nakal, artinya apa ya, bisa kita bilang yang biasa menawarkan dengan harga murah agar konsumen ataupun kita sendiri tertarik dengan tawarannya mereka. Dan harga itu adalah menunjukkan kualitas, atau sebaliknya kualitas itu menunjukkan harga. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan supplier yang biasa menawarkan harga murah kepada kita, karena dampak dari itu bakal berpengaruh banget untuk kedepannya. Jika kita hanya memikirkan harga yang murah, tentunya semua orang bakal pengennya harga yang murah kan. Nggak ada satu orang pun yang harganya yang pengennya mahal, nggak mungkin gitu kan. Tapi dari sisi kualitas, harga itu bakal menunjukkan dari kualitas barang tersebut. Itu berdasarkan pengalaman aku ya. Mungkin kalau teman-teman yang ada pengalaman dalam dropshipping juga, silahkan nanti tuliskan di komen di bawah ini. Kemudian reputasi supplier. Nah ini nih yang paling penting nih. Karena apa? Reputasi supplier itu adalah ujung tombaknya kita juga. Karena dari konsumen sendiri, yang aku alamin gitu ya, mereka bakal melihat dari reputasi barang yang kita jual. Konsumen tidak bakal tahu suppliernya, otomatis kan konsumen nggak bakal tahu di mana suppliernya. Yang mereka tahu itu adalah kita sebagai penjual barangnya. Jadi kita harus memang teliti banget melihat dari reputasi supplier, apakah supplier ini bagus atau supplier ini tidak bagus atau kurang bagus. Nah kita yang dapat bisa menentukan kualitas dari supplier yang bakal kita pilih untuk kedepannya. Jika supplier itu sangat memiliki reputasi yang baik, maka untuk melakukan dropshipping ini otomatis kita bakal panjang juga kedepannya. Karena pengalaman aku gini ya, aku dulu sempat juga punya supplier. Mungkin pada saat itu aku salah pilih supplier ya. Aku lihat bagus, tapi dari sisi kualitas produk kuantitasnya ada sedikit permasalahan di sana. Jadi aku terdapat Jadi aku ada masalah dengan konsumen aku dari kualitas barangnya gitu kan. Jadi aku terpaksa menjelaskan kepada konsumen aku ya. Untungnya si konsumen aku ini dia bisa mengerti karena memang sudah lama berlangganan ke akunya gitu ya. Jadi bisalah dimaklumin. Tapi saya ingatkan lagi ke teman-teman semua, tidak semua konsumen itu yang bisa memahami keadaan apa yang kita jual. Taunya mereka kan pengennya bagus barangnya, harganya murah, pelayanannya pun juga bagus. Nah jadi untuk reputasi supplier di sini sangat membantu banget bagi kita untuk menentukan jenis barang nantinya yang akan kita jual juga. Jika reputasi yang bagus, otomatis kan kita tidak bakal ragu lagi dalam menjual barang yang kita pasarkan, karena ya kita udah tahu barang itu bagus. Otomatis kan dari konsumen sendiri bisa melihat juga, oh ini barangnya bagus, otomatis mereka bakal membeli kembali. Kemudian kita harus mempertimbangkan kontinuitas dan konsistensi barang. Artinya ketika ada satu konsumen atau beberapa konsumen yang sudah berlangganan ke kita dan mereka juga membutuhkan barang tersebut secara kontinu atau secara berkala untuk kedepannya, kita harus melihat dari supplier kita, apakah mereka mampu menyediakan barang itu secara kontinu dan konsistensinya itu ada, atau mereka hanya bisa menyediakan barang itu yang bersifat harian, bulanan, atau mingguan. Karena jika konsumen kita datang ke kita gitu kan, aku butuh ini nih, ada nggak nih barangnya gitu kan untuk dipakai sekian lama gitu kan. Dan apabila kita menanyakan kepada supplier kita, ternyata barangnya itu tidak ada atau mereka harus menyediakan dan kita pun harus menunggu dalam kurun waktu tertentu, otomatis kan ini memberikan suatu kesan yang nggak baik ya. Karena apa? Aku bisa bilang begitu ya, karena kontinuitas barang ini bakal mempengaruhi juga dari pembeli kita. Mana ada sih pembeli yang mau nunggu lama gitu kan.
otomatis kan mereka pengennya barangnya cepat gitu kan, nyampe, dan mereka juga bisa menggunakan barang yang mereka butuhkan gitu. Nah itulah teman-teman yang bisa aku bagikan, aku share untuk teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang baru memulai dropshipping, itulah beberapa tip yang bisa aku share kepada teman-teman semuanya. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun dari penjelasan yang aku kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar, dan aku sangat terbuka banget nih, ataupun ada masukan-masukan dari teman-teman semuanya dalam membangun channel ini, mohon komentarnya di bawah, dan silahkan, saya sangat terbuka. Bagi teman-teman yang belum subscribe di channel Bonce, silahkan subscribe, karena subscribe itu adalah gratis.